Selamat pagi sahabat Bawaslu. Selamat datang kembali dalam Bawaslu Solo News. Pada edisi kali ini, tema kita yaitu adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Sahabat Bawaslu, untuk edisi yang lalu kan sudah mediasi. Nah, untuk yang tema kali ini kita akan berbincang terkait dengan adjudikasinya. Bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut. Telah hadir dua narasumber kita pada pagi hari ini. Anggota Bawaslu Kota Surakarta, yang pertama Ibu Poppy Kusuma. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Esti. Sehat-sehat Ibu? Ya, sehat. Alhamdulillah. Yang kedua narasumber kita yaitu Bapak Arief Nuryanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Esti dan pemirsa semua. Baiklah, selanjutnya untuk memulai edisi kita pada pagi hari ini, kita akan langsung saja mendiskusikan gitu ya Bu, terkait dengan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, tata urutannya itu Bu, untuk adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu sendiri itu seperti apa? Mohon dijelaskan Ibu. Baik Mbak Esti, terima kasih ya. Selamat pagi semuanya ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Undang-Undang 7 2017 di pasal 101 itu menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu bertugas satu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap satu yaitu pelanggaran pemilu, dua yaitu sengketa proses pemilu. Nah, di dalam sengketa proses pemilu ini tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Satu yaitu tentu ada laporan ya Mbak Isti, istilahnya ada laporan permohonan ya, permohonan dari pemohon ya. Pemohon ini bisa partai politik, peserta pemilu begitu ya kan. Kemudian termohonnya itu seperti kita ketahui adalah KPU ya, KPU baik KPU Kabupaten Kota maupun KPU Provinsi. Baik terkait dengan tahapan-tahapan itu setelah pemohon itu mendaftarkan permohonannya kepada Bawaslu, itu sudah diketahui bahwa maksimal dari waktu permohonan itu adalah 3 hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan KPU atau berita acara KPU ya. Dalam hal ini pemohon diberikan waktu selama 3 hari untuk membuat permohonan kepada Bawaslu. Nah, setelah membuat permohonan ini, kemudian Bawaslu akan memeriksa, dan memverifikasi apakah permohonan ini sudah sesuai, sudah lengkap atau belum. Misalnya belum, tentu harus dilengkapi dalam waktu 3 hari itu. Nah, kayak misalnya penggunaan syarat formal gitu. Ya, betul, syarat formal. Ya, betul. Kemudian setelah dinyatakan lengkap, Bawaslu Kabupaten Kota tentunya akan membuat jadwal. Nah, kan ada 12 hari kerja ya sidang adjudikasi itu. Kemudian pertama tentu saja diawali dengan mediasi ya. Mediasi itu selama 2 hari ya. Nah, setelah mediasi ini gagal atau tidak mencapai kesepakatan, maka dimulailah proses adjudikasi pemilu ini ya, sengketa proses ya. Pertama-tama tentu dibuat itu jadwal hari pertama apa, hari kedua apa, sampai nanti hari ke-12. Tentunya sudah dihitung 2 hari sejak mediasi. Berarti masih ada waktu sekitar 10 hari bagi Bawaslu Kabupaten Kota untuk memeriksa adjudikasi dalam adjudikasi ini. Yaitu satu, kita membuat undangan untuk para pihak, yaitu tahap pertama yaitu pembacaan pemohon. Nah, ya, pembacaan permohonan pemohon. Ya, tentunya pemohon harus menyiapkan itu segala sesuatunya ya. Baik permohonannya, kemudian petitumnya dan lain-lainnya itu harus disiapkan. Kemudian terkait dengan permohonan ini tentu juga harus lengkap ya, terkait identitas, ya kan, identitas dari pemohon sendiri. Kemudian terkait dengan permohonannya, terkait dengan alasan-alasan hal-hal apa yang dimohonkan seperti itu.
Ya. Nah, kemudian pada hari pertama itu tentu pemohon akan membacakan permohonannya, seperti itu Mbak Isti. Oh, jadi hari pertama kita bisa sebut kayak sidang adjudikasi gitu, Iya. atau mungkin ya adjudikasi gitu. Ya, sidang adjudikasi ya. Sidang adjudikasi ya, Bu, Sidangnya, itu ya. umumnya kita sebutnya semacam itu. Iya. Nah, itu tuh ya seperti sidang yang lain ya Bu, ternyata bahwa si pihak pemohon ini harus membacakan permohonannya terlebih dahulu. Lalu untuk jawaban termohon ini Bu, itu prosesnya seperti apa Bu setelah adanya pembacaan permohonan pemohon Ya. ini? Atau mungkin ada dari pemohon sendiri misalnya Ya. ada perbaikan permohonan Ya. atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan ini? Ya. Baik Mbak Isti, terkait dengan pembacaan permohonan dari pemohon ini, majelis tentu setelah selesai akan menawarkan kepada pihak pemohon apakah permohonan sengketa proses ini akan diperbaiki atau tidak. Dilakukan perbaikan Iya, apakah permohonan. dilakukan perbaikan permohonan? Bisa dilakukan perbaikan permohonan sepanjang tidak mengubah petitum. Oh, syaratnya salah satunya adalah tidak mengubah petitum Iya, ya Bu ya. iya. Dan ini tuh sebelum jawaban termohon ya Bu? Iya, jadi pada saat pemohon membacakan permohonannya, setelah itu kemudian majelis akan menawarkan kepada pemohon apakah permohonannya sudah cukup atau ada perbaikan. Mau ada perbaikan Iya. gitu ya. Nah, untuk jawaban termohon sendiri mungkin bisa kita tanya ke Pak Arif aja ya Bu. Iya. Pak Arif, untuk jawaban termohon ini Pak. Untuk jawaban termohon nih Pak, kan tadi Bu Popi sudah menjelaskan terkait dengan pembacaan permohonan. Kemudian ini kayak saatnya termohon ini untuk menjawab permohonan tersebut. Nah, apa aja sih Pak sebenarnya yang harus ada di jawaban termohon tersebut? Ya, jadi dalam pelaksanaan sidang adjudikasi ini memang cukup rigid. Jadi kita kesetaraan dan keadilan, asas keadilan. Untuk para pihak ini baik ya, Pak? para pihak, baik itu pemohon maupun termohonnya. Jadi ini setelah adanya pembacaan dari pemohon tadi, nah, ini proses sidang ya. Bawaslu atau majelis sidang ini memiliki kewajiban juga membacakan jawaban termohon. Nah, ini sesuai dengan pasal 28 Perbawaslu nomor 18 tahun 2017. Nah, ini juga harus sama bahwa majelis ini tidak memihak pihak manapun. Jadi kita juga memberikan identitas lengkap termohonnya. Ini meliputi seperti nama, alamat, kemudian baik itu nanti ada kuasa hukumnya dan lain sebagainya secara jelas pada suatu sidang tersebut. Nah, kemudian juga disebutkan dalam pembacaan jawaban termohon ini adalah tenggat waktu dalam mengajukan jawaban termohon. Nah, ini disampaikan paling lama 1 hari sejak berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kedudukan hukum pemohonnya. Nah, kemudian kedudukan hukum pemohon dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu yang mengeluarkan SK ini sebagai objek sengketa ini gimana. Kemudian jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon sendiri. Nah, ini juga penting. Ini kemudian yang tak kalah penting ya ini juga petitum, ya, atau hal-hal yang dimohonkan. Hal yang dimohonkan ini petitum ini menjadi hal yang cukup penting karena apapun yang sudah lengkap semua, disebutkan lengkap, tapi permohonan yang dimohonkan apa kepada termohon kalau tidak ada, nah apa? Sudah lengkap banyak, tapi itu apa? Apa yang dimohon? Nah, ini biasanya yang mengingatkan sebelum pada proses sebelum penerimaan pemohonan ini sudah diperjelas dahulu oleh bagian administrasi dari penerimaan pengajuan sengketa di Bawaslu. Jadi ini apa sih yang mau disengketakan itu apa? Nah, ini petitum ini adalah pokok yang dimohonkan termohonnya apa sih sebetulnya. Nah, ini harus jelas bahasanya lugas. Jadi tidak bisa nanti tidak ada petitumnya lengkap sudah runut semua tapi tidak ada petitumnya. Petitum ini merupakan pokok daripada apa yang akan kita selesaikan di sini. Nah, jadi dari pihak termohon itu mungkin itu Mbak. Pada waktu jawaban termohon ini ya Pak ya, itu termohon itu apakah di sana sudah membawa kayak alat bukti gitu Pak? Ya. Jadi begini Mbak,
rata-rata baik di Bawaslu kabupaten maupun kota yang lain, sejauh kita ketahui jarang ataupun bahkan tidak ada yang sekali datang hadir langsung lengkap, itu tidak ada. Katakan seperti itu. Jadi mereka itu hadir untuk permohonan sengketa, itu rata-rata juga mereka biasanya kan ditemui bagian penerimaan itu masih belum lengkap, ya, rata-rata seperti itu. Jadi mereka akan berusaha melengkapinya. Nah, seperti disampaikan Bu Popi tadi, ada waktu 3 hari untuk melengkapinya. Nah, ada 3 hari juga untuk melengkapi itu. Jadi nanti setelah itu BA itu bisa nggak diregister, kalau bisa lengkap nanti dia menerima kita melaksanakan namanya tahapan itu tadi. Kalau lengkap bisa diregister, kalau tidak nanti kita memberitahukan kepada si pemohonnya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh para pemohon. Nah, ini batas waktu yang paling penting, batas waktunya, kemudian kadaluarsanya, kemudian pokok permohonannya apa tadi, sama petitum tadi. Ini juga cukup penting. Ya, karena kayak petitum tuh apa yang mau disidangkan istilahnya gitu. Iya, maunya apa sih? Nah, kalau nggak ada, maunya apa kayak maunya biar apa? majelis juga jelas gitu ya. Iya, kita mau gitu. apa? Terus kamu nanti bagaimana bisa tidak memenuhi apa yang dimaui sama si pemohon ini, sama termohonnya. Nah, ini kita sebagai majelis sidang harus betul-betul jelas mengetahui apa yang menjadi keinginan. Nah, kata bahasanya seperti itu. Dari para pihak ini. Para pihak ini. Kan, tentunya petitum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, Pak ya. Kayak petitum itu tuh sesuai apa yang ada di peraturan perundang-undangan. Sesuai kewenangannya tentu saja. Baik Pak Arief, Bapak, biasanya kalau ada para pihak itu biasanya ada pihak yang ikut kayak keseret-seret ke sengketa itu, Pak. Kalau kita sebut kayak pihak terkait gitu, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Arief, pihak terkait itu apa? Dan dia ini nanti bisa membawa apa gitu Pak di sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu ini? Nah, ini para pihak ini memang pihak-pihak yang jadi begini ya Mbak Isti ya. Jadi setelah adanya pembacaan jawaban termohon tadi, nah ini ada suatu urutan mekanisme dalam persidangan yang harus dipenuhi juga. Mungkin bagi kita dan masyarakat yang supaya tahu bahwa di persidangan ini ada namanya mekanisme di mana setelah tadi ada pembacaan jawaban termohon, kita juga mengakomodir apa yang namanya tanggapan pihak terkait. Itu pun jika ada pihak-pihak terkait ini siapa saja, ini sesuai pasal 9 Perbawaslu 18 tahun 2017 menyebutkan mereka ini ya partai-partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPR atau DPRD yang tercantum dalam DCT. Calon tercantum dalam anggota DPD atau gabungan partai politik peserta pemilu atau lainnya. Ini mereka ini adalah yang kira-kira ini nanti berpotensi untuk dirugikan atas penyelenggaraan sengketa proses pemilu jika nanti ada putusan atau seperti apa. Nah, ini potensinya mereka ada berpotensi dirugikan. Jika ini jika ada. Kemudian di pasal 29 Perbawaslu 18 tahun 2017 menyebutkan bahwa pihak terkait dapat mengajukan permohonan kepada Bawaslu. Kemudian Bawaslu provinsi juga bisa, ke Bawaslu kabupaten kota juga bisa. Nah, ini dituangkan dalam formulir kita PSBB 08 paling lama pada persidangan adjudikasi kedua. Nah, ini mereka juga harus melengkapi juga, walaupun dia pihak terkait mengajukan permohonan. Nah, ini paling tidak sedikit memuat identitas pihak terkait yang dia ini siapa. Nah, ini siapa dia. Nah, ini paling enggak ya ada KTP-nya, ada ya legalitas, identitas, legal identitas warga negara. Nah, dia harus punya. Kemudian kedudukan hukum pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu ya, kedudukannya hukum sebagai apa. Kemudian dia bisa menceritakan ataupun ada uraian yang ataupun mungkin kronologi ya, jadi penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian uraian jawaban atas pokok permohonan pemohon dan hal yang diminta untuk diputuskan ini apa. Jadi ini merupakan akomodir dari sidang proses adjudikasi di Bawaslu seperti ini. Jadi sangat-sangat rigid dan teliti. Jadi kita pihak-pihak yang berpotensi dirugikan pun diakomodasi oleh Bawaslu. Ya, begitu Pak.
kalau melihat dari pengalaman Bawaslu yang lalu Ibu, kayak kan dulu Bawaslu pernah menggelar sidang adjudikasi pemilu gitu. Pernah. Nah, itu apakah ada ini Bu pihak terkait ini waktu pengalaman sidang itu? Baik, pada saat itu tahun 2018 bahwa Bawaslu Kota Surakarta itu memang melakukan sidang adjudikasi, tetapi waktu itu memang tidak ada pihak terkait. Jadi yang ada hanya pemohon dan termohon saja. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki ke tahapan pembuktian, sahabat Bawaslu. Nah, tahapan pembuktian ini apakah langkah-langkahnya atau tahap-tahapnya itu juga sama dengan tahapan pembuktian di persidangan di pengadilan, bukan pengadilan pemilu gitu ya, pengadilan umumnya. Nah, mari kita kulik bersama untuk tahapan pembuktian Bapak Ibu. Tahapan pembuktian di sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu sendiri, bagaimana itu Bu, langkah-langkahnya atau tahapnya? Baik Mbak Isti, tahapan yang paling krusial dalam adjudikasi sengketa proses ini adalah tahapan pembuktian, di mana nanti dalam tahapan pembuktian ini akan ada bukti, saksi, dan lain-lain ya. Karena dari situ nanti majelis pemeriksa akan dapat memutuskan sidang adjudikasi ini akan seperti apa nanti putusannya. Jadi tahap yang paling krusial dalam adjudikasi ini adalah tahap pembuktian ya. Karena majelis pemeriksa nanti akan menggali sebanyak-banyaknya terkait dengan bukti dan saksi ini ya. Jadi alat buktinya lengkap, pemohon termohon lengkap atau tidak, kemudian saksi-saksinya juga ada atau tidak, seperti itu. Apa saksi-saksinya ini telah memenuhi syarat sebagai saksi. Dan alat bukti ini kan juga harus dileges ya di kantor pos. Kemudian kalau untuk pemohon itu rangkapnya 3, tapi kalau untuk termohon rangkapnya pemohon dan termohon rangkapnya 3 ya. Kemudian kalau yang rangkap 4 itu adalah untuk pihak terkait. Berarti yang membedakan rangkap itu hanya di pihak terkait aja. Kalau untuk pemohon sama termohon ini sama, dan untuk alat-alat bukti ini memang harus dileges gitu ya. Betul, harus dileges di kantor pos ya. Untuk memiliki kayak kekuatan hukum sebagai alat bukti gitu. Untuk betul. saksi sendiri Pak Arief, syarat untuk memenuhi kriteria sebagai saksi di adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu itu seperti apa Pak? Jadi yang namanya saksi itu adalah orang yang mengetahui. Namanya saksi itu adalah orang yang tahu tentang suatu peristiwa. Jadi dia bisa melihat, bisa mendengar ataupun mengetahui secara langsung. Jadi bukan berarti orang yang katanya tahu, katanya dan sebagainya, kata temannya itu tidak bisa jadi saksi. Otomatis saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau mengetahui pada suatu kejadian tertentu. Jadi, namun orang yang pada kejadian tertentu tersebut apakah semua orang bisa jadi saksi? Juga tidak bisa. Ternyata dalam hukum adjudikasi ataupun dalam penyelesaian sengketa proses ini ada ketentuan di mana saksi itu adalah minimal berusia 17 tahun ataupun sudah pernah kawin atau pernah kawin. Memang persoalan kawin ini perlu kita garis bawahi adalah yang tercatat di negara oleh negara. Kalau di KUA ataupun di catatan sipil. Nah, ini sudah secara sah. Jadi orang yang menikah di bawah tangan itu tidak bisa, walaupun dia tidak punya anak, dia sudah dianggap berkeluarga di masyarakat. Tapi kalau tidak tercatat, maka dia legal standingnya tidak punya. Kemudian dia adalah orang yang berakal sehat. Jadi kalau orang tersebut tidak genep, tentunya dibuktikan ya surat keterangan dari rumah sakit bahwa dia tuh ada gangguan jiwa dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Nah, kemudian yang tidak bisa menjadi saksi lagi adalah orang tersebut adalah nanti dia mempunyai hubungan darah dengan para pihak ya, dengan para pihak. Hubungan darah ini mungkin dia anaknya, dia bapaknya. Nah, ini namanya hubungan darah. Kemudian semenda. Hubungan semenda ini adalah hubungan karena ikatan perkawinan. Seperti itu. Kalau di dalam hukum KUHP itu ada 3 derajat. Nah, kemudian selain itu adalah saksi itu tidak boleh hanya satu orang. Karena
tapi lebih dari 2 orang ya. 2 orang, minimal 2 orang ya kan. Dalam hukum itu minimal 2 orang atau lebih. Lulus testis Iya, itu ya. betul sekali. Orang yang betul-betul mengetahui, ini cukup penting karena kemarin kita dalam proses klarifikasi dan lain sebagainya banyak saya sama Bu Bobi ini menjumpai ternyata hanya katanya dipanggil Mendengar sebagai dari saksi, pihak lain ternyata gitu. dia hanya mendengar dari pihak lain. Katanya saya dapat informasi dari Pak ini, Pak itu. Nah, ternyata hanya dia tidak mengalami sendiri, tidak melihat dan tidak mengetahui secara pasti. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika adjudikasi ini berlangsung. Jadi ini harus betul-betul saksi ini adalah saksi yang bisa dimintai keterangan. Nah, ini ya, istilahnya punya legal standing dan punya istilahnya dia betul-betul tahu dan memenuhi syarat Terhadap suatu peristiwa yang yang disengketakan tersebut ya, ya. Sebenarnya kalau kita berbicara seperti itu tuh kita bisa jadi tahu hukum acaranya masih sama aja sebenarnya nggak Pak, dengan persidangan secara umum kayak gitu, bahwa untuk syarat-syarat saksi, pemenuhan boleh atau tidak orang tersebut untuk menjadi atau bersaksi di persidangan sengketa tuh hampir sama lah ya Pak dengan persidangan umum. Nah, kalau untuk jenis-jenis alat bukti sendiri Bu Popi itu apakah juga hampir mirip-mirip gitu Bu dengan persidangan di pengadilan umumnya atau mungkin ada yang lebih spesifik di sengketa ini Bu? Baik Mbak Isti, hampir sama ya dengan hukum acara kita. Terkait saksi itu ada beberapa, yaitu salah satunya surat ya. Terkait surat itu kan nanti yang sudah di leges tadi ya. Kemudian terkait dengan keterangan pemohon dan termohon, nah ini yang nanti harus digali benar oleh majelis pemeriksa bahwa saksi itu nanti akan menemukan rangkaian kenapa ini mengajukan adjudikasi seperti ini. Jadi ada saksi dari pemohon, waktu itu adalah dari partai politik, kemudian termohonnya dari KPU, apakah ada stafnya yang saat itu bertugas ataukah komisionernya atau seperti apa gitu kan. Majelis pemeriksa harus benar-benar menggali seperti itu. Kemudian terkait dengan itu juga saksi tadi ya yang melihat, mendengar dan merasakan langsung. Jadi pada saat kita melaksanakan sidang adjudikasi, memang ada beberapa saksi yang waktu itu dibawa oleh KPU, termasuk salah satu waktu itu saksi kalau dari KPU itu memberikan dari KPU Provinsi Jawa Tengah seperti itu. Ini hadir kalau dari Provinsi Jawa Tengah ini apakah sebagai pemberi saksi ahli misalnya Bu, atau dia sebagai posisinya apa ya, saksi biasa gitu? Baik. Kalau keterangan ahli itu kan berbeda ya. Keterangan ahli itu kan seseorang yang punya keahlian dalam hal tertentu terkait dalam masalah itu, misalnya terkait dengan sengketa proses ini. Tetapi waktu itu komisioner KPU KPU Provinsi Jawa Tengah itu hanya disebut sebagai pemberi keterangan seperti itu. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai ahli. Keterangan ahli. Iya, tidak bisa dikategorikan sebagai keterangan ahli seperti. Jadi hanya sebagai pemberi keterangan saja. Karena dia akan istilahnya menguatkan atau memberikan keterangan yang sudah disampaikan saksi dari pihak termohon, ya, dalam halnya KPU seperti itu. Nanti tahap pembuktian ini yang akan menjadi pertimbangan majelis untuk memutuskan sidang sengketa adjudikasi ini. Ya, makanya kan saksi-saksi, alat bukti dan pemberi keterangan ini yang akan dijadikan dasar bagi majelis adjudikasi ini untuk nanti menentukan putusan dari sidang adjudikasi ini. Sebelum pembacaan putusan Ibu, apakah ada tahap sebelumnya mungkin pembacaan kesimpulan atau dan kesimpulan ini dibacakan oleh siapa seperti itu? Kesimpulan ini tetap ada ya Mbak dari para pihak, yaitu baik pemohon maupun termohon. Kalau dari pemohon tentu juga akan dibacakan oleh pemohon, dari termohon dibacakan oleh termohon. Hal-hal apa yang ada di dalam kesimpulan tentunya diulang dari kayak seperti permohonan, ada identitas, kedudukan hukum, kemudian pembuktian, pokok kesimpulannya itu seperti apa, seperti itu. Sama juga yang termohon seperti itu. Jadi kayak seperti ringkasan dalam mereka bersidang dari awal dari identitas sampai dengan saksi-saksi tadi. Jadi itu disimpulkan dan itu biasanya kita memberikan majelis memberikan waktu
terkait dengan kesimpulan ini. Iya, untuk mereka membuat Iya, kesimpulan kesimpulan. terlebih dahulu, Jadi tidak lalu mungkin saat sidang itu mereka langsung membuat kesimpulan saat itu juga Iya, gitu. biasanya mereka akan meminta waktu 1 atau 2 2 hari. hari. Iya. Oh ya, baru nanti Iya. baik pemohon ataupun termohon diberikan kesempatan oleh majelis Iya. untuk membacakan kesimpulan Iya, yang betul. masing-masing gitu. Iya. Nah, untuk yang tahap terakhir kali, baik setelah dibacakan kesimpulan para pihak tadi, Ibu, akhir dari sidang adjudikasi ini berarti adalah pembacaan putusan ya, Ibu, oleh majelis. Nah, apa saja yang harus dipertimbangkan majelis dalam membuat putusan, dan putusannya ini nanti dibacakannya seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak Esti ya. Ini yang terakhir ya. Sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa sidang adjudikasi sengketa proses ini adalah dibatasi oleh waktu 12 hari kerja. Maka itu majelis memeriksa akan benar-benar memperhitungkan. Jadi putusan itu tidak akan melebihi dari 12 hari kerja. Maka biasanya kesimpulan para pihak itu diambil sebelum batas waktu akhir putusan. Jadi majelis majelis pemeriksa itu mempunyai waktu untuk melakukan rapat pleno. Jadi tadi ya 12 hari kerja yang harus dilalui oleh majelis pemeriksa ini tidak boleh melebihi batas itu. Jadi putusan itu maksimal adalah hari ke-12. Nah, yang akan dipertimbangkan oleh majelis pemeriksa terkait dengan putusan itu tentu adalah keterangan dari para pihak, keterangan saksi, alat bukti, dan sebagainya. Nah, itu yang akan digali oleh majelis pemeriksa, karena putusan dalam adjudikasi sengketa proses ini adalah final dan mengikat. Ya, untuk jadi yang pemilu ini ya, sifatnya final dan mengikat. Jadi tidak bisa serta-merta kita akan membuat putusan yang tidak berkeadilan ya. Ya. Seperti itu. Apakah pembacaan putusan ini itu hanya boleh diikuti oleh para pihak dan majelis, atau mungkin masyarakat umum gitu bisa ini? Karena sidang adjudikasi ini adalah terbuka untuk umum, maka pembacaan putusan ini tentu dapat diikuti oleh masyarakat umum. Jadi terbuka untuk umum. Karena pembacaannya terbuka untuk umum, ya. Nah, untuk yang terakhir kali ini, Bu Popi, jenis-jenis putusan di adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu sendiri yang dihasilkan oleh majelis pemeriksa itu apa saja, Ibu? Ya. Baik Mbak, terkait dengan putusan ini kan ada beberapa ya. Salah satunya yaitu 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ya. Berarti kan ini majelis pemeriksa itu sudah mempertimbangkan betul bahwa dia akan menolak. Seperti yang sudah pernah kita jalankan waktu itu, kita memang menolak ya. Di seluruhnya ya. Itu ya, Bu? Itu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Nah, ini ada beberapa hal yang dikabulkan, tapi ada juga hal yang ditolak. Tergantung pertimbangan dari majelis. Pada saat pembuktian itu ya, iya, pada saat pembuktian. Yang ketiga yaitu mengabulkan seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kalau tadi menolak seluruhnya, kalau ini ada mengabulkan seluruhnya gitu. Ya, kalau mengabulkan seluruhnya berarti kan nanti KPU atau termohon harus melaksanakan putusan ini, yaitu paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Ya. Itu. Terima kasih Bu, Pak Arief juga terkait dengan adjudikasi, penjelasannya terkait dengan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, sahabat Bawaslu, semoga pada edisi kali ini lebih mencerahkan terkait dengan mekanismenya adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Tiba di ujung acara, terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sahabat Bawaslu, tetap terapkan 5M, tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan juga, karena ini kan juga masih dalam situasi PPKM darurat begini ya Bu. Semoga Indonesia jadi lebih baik, lebih sehat ke depannya. Terima kasih Bapak, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, sama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.